Kami percaya bahwa lagu ini adalah isi hati kami. Engkau yang selalu menyertai kami, dan hati kami tetap melekat kepadamu. Kami meminta kepadamu hari-hari ini bahwa setiap kami, dimanapun kami berada saat ini sedang menyaksikan live streaming ini, Yesus, bahwa kami melekat dekat kepada Tuhan. Hanya itu kerinduan kami. Karena saat ini Tuhan, kami tidak membutuhkan emas perak permata. Kami tidak membutuhkan kekayaan saat ini. Kami membutuhkan Engkau, Yesus. Engkau lebih berharga dari segala apa yang ada di muka bumi. Engkau lebih berharga dari apa yang kami miliki dalam hidup kami. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau sumber perlindungan kami. Engkau sumber pengharapan. Dan hari ini Tuhan, saat kami menyaksikan live streaming, biar setiap kami mendapatkan pesan daripada Tuhan dengan jelas. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, segala pengharapan yang mengabulkan pemberitaan firman kami patahkan di dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, siapapun kami menyaksikan live streaming ini, dimanapun kami berada, Tuhan Engkau membawa kami hari ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah live streaming ini. Biarlah suara Tuhan saja yang berbicara dan hamba-Mu hanyalah Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari semua katakan amin. Terima kasih tim pujian firman luar biasa. Terima kasih Bapak Gembala Sidang dari GBI Jemaat Rehoboth. Puji Tuhan, saya berterima kasih dengan Tuhan Yesus. Mari saudara kita sama-sama katakan Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Tuhan selalu baik. Amin. Tuhan selalu baik. Kok Bapak baik apa ya? Baik. Ya, kita masih Bapak Ibu, saudara-saudara yang sedang menyaksikan live streaming, kau bangun pagi saat ini, itu adalah sebuah bukti bahwa Tuhan itu baik. Bapak Ibu, kita masih dalam keadaan orang takut. Bapak, saya mau berbicara tentang kemenangan di padang belantara. Aduh Bapak, kenapa Bapak tidak bicara tentang berkat? Saya percaya Bapak Ibu, jika saudara dan saya tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dan taat dan hidup takut kepada Tuhan dan melekat kepada Dia, berkat itu akan terus mengikuti saudara dan saya. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini saya mau berbicara tentang kemenangan di padang belantara. Namun sebelum masuk ke dalam lebih dalam, saya mau ngajak Bapak Ibu untuk apa sih padang belantara itu? Kalau saya tulis di sini, padang belantara itu satu tempat yang sangat luas. Jadi padang belantara itu suatu tempat yang sangat luas, yang tidak terjangkau atau tidak terjamah atau belum terjamah. Mungkin gurun pasir bisa jadi itu padang belantara, atau sebuah padang rumput yang tidak pernah ada orang datang ke sana, atau mungkin juga hutan, boleh dikatakan seperti itu, yang belum pernah terjangkau dan tidak pernah ada orang yang mau datang ke sana. Karena ini padang belantara, gurun, siapa orang mau datang ke gurun? Kecuali kalau mau off-road, ya. Tetapi tidak ada orang yang mau datang ke satu tempat yang tidak enak. Bapak Ibu, padang belantara itu sebuah tempat yang belum terjangkau. Kok Bapak kok banyak padang belantara sih? Padang gurun sih. Hari-hari ini Bapak Ibu, bahwa Tuhan izinkan kita terkadang, ya hari ini kita orang percaya dibawa kepada satu masa di mana padang belantara, satu tempat yang sangat tidak enak, satu situasi kondisi yang tidak enak, tidak nyaman, semua di dalam keterbatasan, betul ya?
kita merasa, aduh biasa kami beribadah bersama-sama di dalam sebuah gedung yang namanya gereja. Namun saat-saat ini dibatasi untuk tidak datang beribadah di gedung gereja untuk sementara. Ada orang bilang begini sama saya, Bapak, ini virus corona ini virus komunis. Saya bilang, Bapak kenapa? Ya karena kami dilarang ibadah. Saya bilang, ini bukan virus komunis. Ini pemerintah larang ibadah itu bukan karena dilarang untuk adakan ibadah. Kalau larangan ibadah itu begini, tidak boleh melakukan ibadah di gereja maupun di rumah, itu baru larangan ibadah. Tetapi ini dilarang untuk datang, tapi ibadah di rumah boleh. Kenapa? Karena untuk memutus penularan virus ini. Bapak Ibu, saya nggak bicara soal virus. Bapak Ibu, terkadang Tuhan izinkan kekristenan kita, Tuhan bawa ke dalam satu masa, masuk di dalam sebuah ujian, padang belantara. Tuhan membawa kita atau menaruh kita di padang belantara. Siapa saja? Yusuf. Bapak Ibu tahu Yusuf? Sebelum dia menjadi raja, apa yang Yusuf alami? Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupnya masa-masa padang belantara. Saya bilang begitu, kenapa? Dia dikucilkan sama saudara-saudaranya. Ya, dibuang, dijual sebagai budak. Yusuf yang kita kenal, dia raja. Namun Yusuf hatinya tetap melekat pada waktu dia mengalami masa-masa itu. Pada waktu dia dibuang, ditaruh di sumur, dijual sebagai budak oleh saudara-saudara kandungnya sendiri. Bapak Ibu, begitu sakit. Kalau saya mau bilang itu begitu menyakitkan hati. Bayangkan bila ada anggota keluarga atau saudara kandung kita memperlakukan kita seperti itu. Kita akan mengalami kecewa, sakit hati, bahkan mungkin dendam. Bapak Ibu, Yusuf mengalami masa-masa padang belantara. Itu gak sehari dua hari. Kalau kita lihat sampai dia jadi raja itu berapa mungkin tahunan. Yusuf. Siapa lagi? Yesus. Yesus di Matius 4 ayat 1 dikatakan bahwa Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk berpuasa. Kok puasanya jauh-jauh amat yang di padang gurun? Kan bisa aja di rumah. Kenapa kok padang gurun? Kenapa Roh itu membawa Yesus ke padang gurun untuk berpuasa di sana? Karena padang gurun adalah satu tempat yang sangat-sangat tidak disukai oleh orang. Ada yang suka tinggal di padang gurun, pasir semua. Kalau mari kita bayangkan padang gurun, apa yang ada dalam benak kita pada waktu kita membayangkan yang namanya padang gurun? Pasti di sana panas, banyak pasir, tidak ada warung, tidak ada restoran, tidak ada kafe, tidak ada orang yang jual minuman di sana. Kering, tidak ada orang, hanya kita sendiri. Tidak ada kendaraan. Bapak Ibu, saya pernah mengalami pelayanan di satu tempat di NTT, di Saburejo waktu itu. Waktu itu belum ada jalan, jadi kami datang ke satu pulau namanya Saburejo. Kalau teman-teman dari Nusa Tenggara Timur tahu, kalau sekarang sudah bagus. Tapi pada waktu kami datang ke sana, itu satu pulau tidak ada jalan, hanya pasir semua. Tapi masih ada pohon-pohon nira di sana. Tapi itu membuat saya juga udah stres, panas sekali karena satu pulau itu pasir semua. Apalagi padang gurun, Bapak Ibu. Yesus dibawa Roh berpuasa di padang gurun. Kenapa kok nggak di rumah saja? Ada satu tantangan, sudah panas, tempatnya nggak enak, tidak nyaman, dia berpuasa di padang gurun, tidak makan lagi. Kalau kita masih mending ya puasa di rumah. Kalau nggak kuat bisa minum. Masih ada yang ada air galon di situ. Tapi di padang gurun mau minum, mau beli di mana? Ada satu situasi yang sangat-sangat tidak nyaman dan tidak enak. Dan hari-hari ini
Tuhan membawa saudara dan saya diizinkan untuk dibawa di tengah padang gurun. Suka atau tidak, setiap orang percaya, Bapak Ibu, suka atau tidak, orang percaya akan dibawa Tuhan untuk masuk. Ada saat yang ada di padang gurun. Contoh, mungkin kita mengalami padang gurun, kita mengalami kekeringan hati. Sepertinya tidak ada orang yang bisa jadi tumpuan, tidak ada orang yang bisa tolong saya punya masalah, pergumulan, bahkan Bapak Pendeta juga tidak bisa tolong. Sepertinya kering. Sepertinya juga Tuhan tidak dengar, padahal Tuhan dengar. Tetapi kita pernah merasakan seperti itu. Kenapa Tuhan? Saya sudah berdoa 5 tahun, 10 tahun, sepertinya Tuhan tidak dengar. Saya sudah berdoa, bukankah Tuhan mintalah maka Tuhan akan memberi. Kita seringkali begitu. Itu diizinkan Tuhan untuk kita mengalami Tuhan. Terkadang Tuhan izinkan kita dibawa bukan gurun pasir, mungkin di tengah-tengah hutan. Di tengah hutan belantara yang belum terjamah oleh manusia. Kita tidak bisa lihat apa yang terjadi di balik pepohonan itu. Bapak Ibu kalau masuk ke hutan meja di Manokwari di atas sana, kalau yang rimbun sekali. Kami pernah pergi ke Moskona dengan helikopter. Kita tidak bisa tahu apa sih yang terjadi di balik pepohonan yang rimbun, benar ya? Kadang-kadang kita diizinkan Tuhan ada berada di tengah hutan sendirian. Tidak panas memang, tidak panas, teduh. Kita masih bisa minum air karena di hutan masih bisa minum air ya. Kayu ditebang masih bisa, akar-akaran tebang masih bisa ada keluar air. Tetapi kita merasa sendiri, sunyi, sendiri, sepertinya sendiri. Tidak ada Tuhan, sepertinya tidak ada Tuhan. Tidak ada orang yang bisa menemani atau tolong kita. Tetapi setidaknya kita lebih nyaman daripada di padang gurun. Gurun panas, tidak ada air. Tapi ini teduh. Mungkin saat-saat kita kaya, kita punya kecukupan, tetapi terus terang ada orang-orang yang bisa tertawa, senyum. Ada orang-orang yang berkecukupan, berkelimpahan, namun hatinya mengalami kesunyian. Itu ada. Semua oke, it's okay. Tetapi pada waktu jujur, pada waktu dia sendiri, dia mengalami kekosongan. Saya sering jadi badut kalau anak-anak sekolah minggu atau ada acara-acara anak. Badut itu lucu, pasti harus lucu. Kalau menyerangkan anak-anak lari. Tahukah saudara, Bapak Ibu sekalian, kami dilukis badut, senyum orang lucu. Tapi apakah si pemeran badut saya ini juga tetap bahagia seperti lukisan di wajah saya? Seorang pelawak komedian bisa bikin orang ketawa, tapi ketahuikah pada waktu di balik panggung apakah dia tetap bersuka cita? Dia bisa memberikan tertawa canda dengan para penontonnya, mendatangkan sukacita, lucu, menghibur. Tetapi apakah kehidupannya juga mengalami hal yang sama, sukacita? Bapak Ibu, kadang kita di bawah Tuhan seperti itu. Tuhan jahat? Tidak. Hari-hari ini kita di bawah Tuhan, suka tidak suka, semua orang percaya, pendeta kah, majelis kah, orang biasa kah, jemaat kah, orang sekolah teologi kah, tidak kah, semua pengusaha kah, bukan kah, pemerintah atau bukan pemerintah, semua diizinkan Tuhan ada di padang belantara, ada di padang gurun masing-masing. Kenapa? Tuhan sedang ajar kita saat ini. Hai umat, kau sudah cukup banyak mendengar firman-Ku. Saat ini mari kau bertumbuh. Bukan berarti kita bilang kalau saya, wah, jadi orang Kristen itu selalu jalannya lurus. Enggak juga. Tuhan izinkan semua terjadi. Oleh sebab itu saya bilang, oh, Kristen pasti diberkati. Yo,
Tetapi kunci diberkati itu kita harus mengerti hati Tuhan. Untuk kita bisa memenangkan di padang gurun, kemenangan di padang gurun, meraih kemenangan di padang gurun, kita harus mengerti hati Tuhan. Memang ada janji-janji Tuhan. Tuhan tidak pernah menarik janjinya. Tetapi yang membatalkan janji itu seringkali kita yang membatalkan janji Tuhan. Tuhan tidak pernah membatalkan janji. Bapak Ibu, gurun paling tandus. Mungkin kau saat ini tandus, kering. Virus corona. Aduh, di PHK. Saya sedih lihat ada orang kelaparan karena dia kehilangan pekerjaan. Tapi di sisi lain saya melihat orang-orang yang mulai peduli dengan sesamanya. Mau tidak mau, sepertinya dipaksa Tuhan. Nah, dalam masa-masa ini, saya melihat dari sisi yang lain. Mana orang yang punya hati dan mana orang yang tidak punya hati. Maaf, saya bukan menghakimi. Apakah kita hanya berpangku tangan saja, saudara, melihat keadaan ini? Atau kita hanya mengasihani diri sendiri? Atau kita hanya teringin aja itu virus corona. Pergi kau virus corona, pergi. Seperti yang saya katakan bahwa ini skenario Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan punya kuasa yang luar biasa untuk bisa memberhentikan virus corona detik ini juga, sekarang ini juga bisa. Tetapi kenapa tidak? Bukan berarti Tuhan tidak punya kuasa. Tetapi karena Tuhan punya rencana. Why? Karena Tuhan mau saudara dan saya bertumbuh untuk menerima janji Tuhan. Bangsa Israel, dia berteriak pada waktu jadi budak di Mesir. Berteriak, wah! Lalu Tuhan dengar dan dengan penuh kasih dia kirim Musa dan Harun. Dibawa keluar dari bangsa Mesir, dari perbudakan, dilepas. Mereka senang. Tuhan lindungi dia. Kalau siang Tuhan lindungi dengan tiang awan. Kalau malam Tuhan jaga dengan tiang api. Dia diluputkan dari pengejaran Fir'aun. Laut dibelah dua. Bangsa Israel begitu banyak ribuan waktu itu ikut itu. Dia lihat kuasa Tuhan, laut dibelah dua. Mereka mau makan, Tuhan kasih makan. Mau mana, Tuhan kasih mana. Mau daging, Tuhan kasih daging. Bahkan bajunya gak pernah rusak. Benar ya? Sepatunya nggak pernah rusak. Saya mau cari sepatu itu yang tidak pernah rusak supaya irit. Yang herannya saudara, kalau anak kecil itu bertumbuh ya, kita bertumbuh aja kadang kalau itu harus ganti baju. Mereka, wow, Tuhan lindungi sedemikian rupa. Bangsa Israel sudah melihat dengan mata jasmaninya bagaimana Tuhan tolong mereka di saat kesengsaraan. Tuhan janjikan kamu akan masuk dalam tanah perjanjianku. Tapi apa yang terjadi? Bangsa Israel gak bisa masuk. Kenapa? Bukannya gak percaya, tapi degil hatinya. Beda ya, percaya dan degil. Udah tahu tapi ngeyel. Nuntut Tuhan terus kepada Musa. Musa, emangnya di Mesir nggak ada kuburan kah? Wah, hari-hari ini kita seperti bangsa Israel sedang menuju tanah Kanaan, satu tanah perjanjian yang Tuhan janjikan pada saudara dan saya. Setiap orang beda janji Tuhan, tapi yang jelas damai sejahtera sukacita. Kita sedang melangkah. Woi, orang percaya sedang melangkah seperti bangsa Israel sedang berada di padang gurun. Tuhan mau kita melekat kepada Dia. Gak cukup kita hanya berdoa. Semua orang bisa berdoa, tetapi tidak semua orang hatinya melekat kepada Tuhan. Banyak orang berdoa karena anak kepepet. Banyak orang berdoa karena ada masalah-masalah saja. Banyak orang berdoa karena dia pintar bicara. Tetapi doa yang punya kuasa ada doa dengan penuh iman dan dengan hati yang melekat kepada Tuhan. Ini bukan hanya mengiring Tuhan ikut. Amin, 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 saudara. Orang Kristen bukan orang Kristen lagi. Bagaimana kita bisa menang di padang belantara bila
bilang kita menjadi orang Kristen apa? Hanya sebatas firman Tuhan yang kita baca. Bapak Ibu, saatnya kita mempraktekkan firman Tuhan yang ada. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kerohanian, sebelum virus corona kita kumpul di gereja ibadah KKR, wow, luar biasa. Banyak benih firman ditaburkan oleh hamba-hamba Tuhan. Amin. Benih ilahi dari Tuhan di dalam diri kita, manusia rohani kita. Sekarang harusnya bertumbuh. Benih yang sudah ditaburkan itu harusnya bertumbuh. Amin. Bapak Ibu, kita buka Yesaya 43 ayat 19. Kita buka ayat. Jangan sampai orang bilang ini live stream, oh ini kok pendeta hamba Tuhan, ini kok gak ada ayat sesat lagi. Yesaya 43 ayat 19. Kasih senyum dulu, jangan tegang. Yesaya 43 ayat 19. Dia bilang begini, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Hari-hari ini Tuhan bilang, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru di Indonesia, di Papua, di mana. Sesuatu yang baru yang jelas ada dalam sejarah. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Maksudnya apa? Yang sekarang sudah tumbuh, kan ada benih, saya bilang tadi, ada benih firman yang sudah ditaburkan oleh banyak hamba Tuhan yang kita dengar, baik di gereja, di KKR, di YouTube, mungkin di Facebook, di Instagram. Benih itu sekarang sedang tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Wah, Tuhan akan membuat jalan. Mungkin kita sekarang sedang pusing, mati. Saya di PHK. Anak-anak gimana? Makan gimana? Ini janji Tuhan. Sudah ada benih yang sedang tumbuh. Kalau Bapak belajar benih itu tumbuhnya nggak langsung besar, nggak langsung akarnya akar besar. Dia keluar dulu pelan-pelan, kecil. Coba perhatikan Bapak Ibu kalau di rumah ambil sebuah benih kacang merah atau kacang hijau. Dia nggak langsung sekarang tanam, sekarang tumbuh langsung jadi besar, tidak. Proses. Tapi Tuhan bilang, sekarang sudah, kamu tahu nggak sekarang sedang mulai tumbuh. Firman Tuhan, benih ilahi yang sedang bertumbuh di dalam hidup rohanimu, hidup rohani saudara dan saya. Sekarang sedang tumbuh. Tuhan bilang, aku akan membuat jalan di padang gurun. Tuhan bilang, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Bagi siapa? Bagi kita yang melekat hatinya kepada Tuhan. Yesaya bilang seperti ini. Di dalam kesesakan ingat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Karena Tuhan nggak pernah copycat. Kalau setan copycat kalau jiplak, copy paste. Tuhan selalu baru setiap hari. Roh Kudus selalu baru setiap hari. Fresh. Saudara mau makan yang fresh atau yang panas-panasin? Pasti semua memilih yang fresh, yang segar. Ikan pilih yang segar. Ayam juga pilih yang ayam segar. Kalau bisa jangan ayam SS, matinya sudah satu minggu mati itu, 2 minggu mati baru dimasak, itu beda rasanya. Daging atau masakan yang fresh atau yang didinginkan, dipanaskan, itu beda rasanya. Bapak Ibu, buat sesuatu yang baru. Hilangkan menggerutu, hilangkan ngomel sama Tuhan. Mari kita nikmati ini, saudara. Ada sesuatu yang Tuhan katakan bahwa aku sedang membuat sesuatu yang baru. Ini janji Tuhan. Seperti saya katakan, Tuhan tidak pernah tarik janjinya. Tetapi yang membatalkan janji Tuhan terjadi dalam hidup adalah kita sendiri. Karena kita menjauh dari Tuhan. Bapak Ibu, tujuan dan maksud Tuhan membawa kita di padang gurun adalah agar kita mengenal Tuhan dengan benar. Maksudnya apa, Pak? Yesus saya tahu kok. Dia yang lahir di kandang domba, mati di salib, bangkit dan akan datang lagi. Itu tahu di Alkitab. Tahu dengan mengenal itu berbeda.
Hari-hari ini Tuhan bawa saudara dan saya suka atau tidak, bagaimana kita bisa mengenal sosok yang namanya Yesus. Kebanyakan orang Kristen jujur mengenal Yesus itu hanya tempat curahan hati. Kita jujur seringkali mengenal Yesus kalau kita ada masalah, baru oh Yesus adalah jawaban. Kalau boleh digambarkan, pada waktu Yesus datang ke dalam rumah kita memperlakukan dia seperti tamu agung. Duduk ya, udah jangan repot-repot, diam aja dia. Tuhan bukan seperti itu. Yesus bukan tipe yang seperti itu. Waktu Yesus datang ke dalam rumah kehidupan saudara dan saya, dia mau berjalan-jalan bersama kita. Begitu juga saat-saat ini. Berjalanlah sama Yesus. Yesus berjalan dengan saudara. Yesaya, aku membuat sesuatu yang baru. Hari-hari ini kita dibawa untuk mengenal Tuhan dengan benar. Bukan berarti selama ini salah. Seringkali konsep kita salah. Saya nggak bilang para hamba Tuhan ngajarinnya salah, tidak. Saya tidak bilang saya paling benar. Tetapi lebih kepada pribadi lepas pribadi. Mari kita belajar mengenal Tuhan dengan benar. Kemarin ada orang dari kota lain. Saya baru tahu. Lalu saya bilang, ibu dari kota lain. Kan ini wabah, jadi harus diinvestigasi. Kami datangkan dinas kesehatan dan cek semua. Ibu ini diambil darahnya untuk rapid test. Dia bilang, tidak, saya pendoa, saya hamba Tuhan. Saya imannya kuat. Betul ibu. Yesus pasti jaga kita. Tetapi untuk menjaga tubuh kita tetap sehat, itu tanggung jawab kita. Ada orang-orang yang salah mengerti tentang penyertaan Tuhan. Itu bukan iman, tapi nekat.